Dan tidak lupa untuk semua untuk bisa mendukung channel saya, mohon di subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jackson Selamat Timbong. Saya bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada bagian seksi PPNS dan penindakan. Sedikit ingin menjelaskan riwayat pekerjaan. Pada tahun 2003, saya bertugas sebagai Satuan Linmas, yaitu perlindungan masyarakat di Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sampai dengan bulan Agustus tahun 2008. Pada September 2008 sampai dengan November 2011, saya berpindah tugas di Satuan Polisi Pamung Praja, Jakarta Pusat di seksi operasi. Pada Desember 2011 sampai dengan Maret 2016, saya berpindah tugas di Satuan Polisi Pamung Praja pada Kecamatan Menteng. Selanjutnya, pada tahun 2016 bulan Maret, saya kembali lagi bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sampai dengan awal 2018 pada Januari. Kemudian pada 2018 Januari, saya berpindah kembali untuk bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Pancoran. Saya bertugas sampai dengan Agustus tahun 2020. Di situ terjadi COVID melanda dunia. Di awal PPKM, kemudian 2020 pada bulan Agustus saya mendapat surat tugas kembali untuk bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pelaksana jabatan fungsional tertentu di PPNS Kota Administrasi Jakarta Pusat. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat malam. Pada video selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara melaporkan rencana untuk kegiatan rute pengawalan pimpinan daerah kepada Komandan Regu. Ada menuju apel. Hormat! Gerak! Kita gerak! Kabar! Apel dalam pengamanan rute PJ Gubernur di Jakarta Pusat, Jalan MH Tamrin Sudirman. Siap! Laksanakan sesuai rencana. Kerjakan. Berjalan! Istirahat, di tempat, gerak. Mohon izin kawan-kawan terkait atensi pimpinan tingkat atas pengamanan rute-rute para instansi serta pejabat lain, terutama untuk Garuda 8 atau Gubernur, untuk lokasi jalan Tamrin Sudirman, tepatnya Bendungan
dan duku atas segera dilaksanakan. Untuk pimpinan Kepala Regu laksanakan sesuai dengan pengamanan yang telah kita tentukan. Ya. Mana izin, Komandan? Ya. Terkait dengan pengamanan, kita dari personil PPNS kita membelah menjadi 3 tim. Izin seperti biasa untuk titik plotting pengamanan di setiap simpang-simpang Jalan MH Tamrin dalam steril lokasi dari pelanggaran peraturan daerah, dagang kaki 5, PMKS dan sejenisnya. Kita sudah taruh plotting di 6 titik plotting diberbantukan dari wilayah Kecamatan Menteng, Gambir, itu Tanah Abang. Untuk tim kedua terbagi atas motoris. Motoris di sini akan membantu pengamanan dengan melakukan patroli yang cepat karena menggunakan motor. Tim yang ketiga terdiri dari tim patroli dengan kendaraan roda 4. Di sini personil banyak yang akan berkoordinasi dengan jajaran Satpol PP dari Jakarta Selatan yang juga melakukan pengamanan. Jadi kedatangan pukul 18 untuk personil sudah siap di lokasi pada pukul 4:30 sore. Demikian untuk rencana pengamanan pengawalan rute pejabat, dalam hal ini PJ Gubernur di Jalan MH Tamrin, Stasiun LRT. Demikian, Komandan. Ada lagi yang mau bertanya? Rekan lain? Cukup. Jadi untuk arah-arahan kita lanjut. Untuk Kepala Regu siap laksanakan, Siap. atur anggota, jangan sampai kita kecolongan masuknya PKS ataupun PPKS serta yang lainnya. Siap, Komandan. Jadi untuk tim patrol tugasnya tim mobil. Siap, Komandan. Segala sesuatu kegiatan jika ada kejadian menonjol pastikan kepada Kepala Regu. Siap, Komandan. Selanjutnya untuk apel saat ini sudah selesai, belum melaksanakan tugas, kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Siap. Berdoa, mulai. Wah, selesai. Setelah diistirahatkan untuk Kepala Regu, laksanakan sesuai dengan rencana. Istirahat tepat. Terima kasih. Terima kasih. Pada video selanjutnya saya akan memperagakan cara kesiapan penegakan peraturan daerah dalam kegiatan patroli rutin. Di sini kami akan ada apel, Siap, gerak. dilanjutkan dengan APP pengarahan untuk Pagi, rekan-rekan. bagaimana cara bertindak, membagi personil Ya, terima kasih rekan-rekan dari ketika melakukan kegiatan hari ini adalah di titik-titik yang telah ditentukan, kita melakukan patroli titik rutin. plotting pengamanan, titik-titik patroli. Ini kita akan membagi kembali seperti biasa dua tugas. Satu akan melaksanakan pengamanan titik plotting. Ini adalah pengamanan di mana nanti pengamanan ini mencegah para pelanggar peraturan daerah, pedagang dan lainnya agar tidak kembali ke lokasi yang kita jaga, terutama di objek vital, jalan unggulan, jalur unggulan, kawasan protokol. Jadi yang kedua, tim ini akan membantu melaksanakan tugas pengamanan dengan melakukan patroli. Nah, patroli ini akan kita lakukan di lokasi-lokasi rawan, terutama lokasi rawan kembalinya pelanggar perda yang membandel. Nah, di situ kita akan lakukan sambil kita berkoordinasi dengan personil yang ada di lokasi pengamanan. Makanya kita nanti di sana menggunakan komunikasi. Komunikasi kita pakai secara berjenjang, melaporkan segala kegiatan temuan pelanggaran di lapangan, kita laporkan ke posko. Dan apabila kita tidak di ketua tim pengamanan patroli dan tim patroli motor, mohon tadi terkait
yang sudah biasa kita lakukan. Ada dari tim patroli tambahan. Di sana juga ada yang jaga dari wilayah dari Riau. Dan untuk pengamanan atau Kan patroli ke titik-titik jalur protokol, antisipasi untuk trotoar maupun badan jalan steril dari gangguan trantibum demi kenyamanan pengguna jalan dan trotoar. Pada video selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan deteksi dini, cegah dini dengan berkoordinasi, menggali informasi pada anggota satuan Linmas dengan adanya kabar premanisme di wilayahnya. Selamat malam, Pak. Yang jaga sekarang ya, Pak? Iya, Pak. Sementara ini di personilnya cukup aman sih, Pak. Cukup aman. Tapi ada gangguan sedikit masalah anak ganggu. Oh, iya. Jadi kita ngomongnya sebentar. Mulai menggali, meminta keterangan terkait laporan keberadaan premanisme tongkrongan anak muda yang sampai larut malam sambil bernyanyi yang cukup mengganggu warga sekitar. Disinyalir mereka juga sepertinya menenggak minuman keras dan juga dalam pengaruh minuman keras yang lumayan banyak. Jadi Faktor pemicunya apa? perlu peran 3 pilar di mana Banyak di situ. Apakah warga ada unsur kepolisian Bimaspol dan unsur warga kita? TNI dari Babinsa. Kemudian sekitar ya 20-an lah. Nantinya Ke atas. semua akan Pengangguran atau kerja? berkumpul Pengangguran untuk bekerja sama Berarti Pak Alex menangani mengimbau. sudah mengimbau, permasalahan ini tapi dia terkait premanisme di wilayah. gitu lagi. Oh, jadi dia ambil kelemahan petugas ya. Iya. Petugasnya Ada dia pergi. ya. Oh, kalau gitu nanti kita saya ada salah satu cara. Nanti saya coba koordinasi dengan aparat Bimaspol dan Babinsa agar nanti kita semua turun ke lokasi. Nah, nanti kita minta peran Mas Alek bahwa dari awal sudah dilakukan. Video selanjutnya saya akan kembali memperagakan bagaimana cara melakukan tindakan justisi, di mana kami akan menangkap tangan pedagang yang sudah beberapa kali kami ingatkan dan tertangkap tangan di lokasi yang sama, dan pedagang yang tertangkap tangan di jalur protokol, objek vital maupun zona merah kawasan berdagang. Kami sudah menangkap satu pedagang yang menjadi laporan masyarakat cukup viral yang berdagang di jalur protokol. Kami mengambil barang dagangan yang akan kami sita, lalu kami tulis di BAP yang nantinya akan dilanjutkan ke Segar Kediri. Video selanjutnya saya akan memperagakan
bagaimana melakukan tindakan non justisi dengan memperagakan bagaimana kita memberikan penyuluhan ketertiban bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang parkir sembarangan ataupun ngetem ataupun mangkal bagi angkutan umum ataupun ojol ataupun kendaraan roda 2 yang berada di atas trotoar, agar mereka sama-sama bisa menjaga ketertiban di trotoar dan ketertiban di jalan. Video selanjutnya adalah pengendalian massa, di mana saya akan memperagakan bagaimana ada massa pendukung yang begitu banyak. Di situ ada gangguan Trantibum, di mana ada pedagang yang sudah masuk di kerumunan massa. Sini kami terus mencoba memberikan pendekatan persuasif untuk para pedagang agar segera menghindar dari kerumunan massa, agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang diakibatkan dari situasi yang tidak diinginkan. Sekalian, kami mengimbau karena pukul 11 akan ada pasangan lain yang akan mendaftar. Kami minta untuk segera bisa melanjutkan kegiatan di hari ini. Mari silakan berasa-rasa. Mohon maaf di sisi sebelah jalan yang petugas di pasangan lain bisa memasuki area. Yang sudah tidak ada kepentingan silakan bisa kembali. Pada video berikutnya saya akan memperagakan bagaimana bertindak dalam pembinaan perlindungan masyarakat, di mana saya akan mendatangi pos RW guna memberikan edukasi terkait bagaimana cara melakukan pemantauan yang lebih efektif menggunakan CCTV sebagai comment center dalam pengawasan setiap lingkungan, agar lebih mudah dan lebih terjangkau
karena kita kadang-kadang kurang personil dalam melakukan patroli di setiap lingkungan RW. Jadi begini, Bapak, saya dari Wali Kota Jakarta. Sampai dengan RW, ketemu dengan bapak-bapak sekalian ini yang garda terdepan untuk pengamanan, pemantauan situasi dan kondisi keamanan di wilayah. Biasanya kan gabung sama Bimas Pol, Babinsa. Nah sekarang kami juga turun nih dari Satpol PP, jadi mau jaringan untuk pengawasan dan pemantauan wilayahan. Ini kan RW berapa ini Pak? RW 3 Pak. RW 3. Benar-benar Berapa semuanya Pak? anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di setiap RW memang perlu Jadi itu tercover ya untuk pengamanan ya. kemampuan untuk bagaimana menjalankan pengawasan pemantauan dengan dengan layar monitor seperti CCTV akan lebih mempermudah membuat efisiensi yang lebih baik terhadap waktu, dan kita bisa merekam setiap kejadian di setiap waktunya. Jadi mereka mulai merasa mempunyai kemampuan lebih dan mereka makin bisa percaya diri dalam melakukan tugasnya di kemudian hari. Dan dengan adanya forum melalui WA yang terkonek langsung dengan satuan polisian, Bimas Pol maupun Babinsa akan lebih lagi mempermudah dalam memberikan laporan ke depan. Akses ke HP pemantauannya ataupun melalui pos-pos RW yang bisa jadiin comment center untuk pengawasan. Jadi ke depan pengawasannya lebih mudah dan kita berdirinya nggak terlalu ini, kita bisa menggunakan dan kita gunakan CCTV dan gunakan juga grup WA untuk memberikan situasi-situasi yang berkembang di wilayah. Saya rasa nanti bapak-bapak ke depan mungkin nanti kita berkoordinasi dengan kelurahan agar CCTV terkait masalah kerawanan di sini sering tawuran. Sih jalannya tapi nggak di tingkat kecurangan. Oh iya. Kendaraan itu kan kadang-kadang masyarakat masih ada yang berubah. Oh iya. Kadang-kadang nggak kontrol juga makanya kita pengawasan yang dipikir. Tapi saya lihat tadi udah ada stiker sih untuk para pemilik kendaraan agar kunci ganda malam jangan keluar. Tadi jadi ke depan kita akan mungkin menggunakan kemampuan kita. Jadi kemampuan juga dalam melaporkan, kemampuan komunikasi sampai ke tingkat kita di aparat Satpol PP baik kelurahan maupun kecamatan. Mungkin ke depan nanti kita akan bentuk forum-forum seperti ini. Saya akan kesini nanti atau per bulan berapa kali nanti ketemu, tolong nanti bapak dari Pak Suri tolong dijadwalkan Pak. Kalau itu ntar saya Saya bisa ketemu sama semuanya ya. ya. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat malam, salam buat Pak RW, salam buat kawan-kawan yang sedang bertugas malam ini di lingkungan RW 3. Ya, selamat malam. Teman teman tunggu ngopi dulu Pak. Saya lanjut lagi ke pos yang lain. Pos yang lain. Ya, supaya perkembangannya tetap Iya, jalan. Bapak ini lah, aduh. Panggil Pak. Yuk, Pak. Kita tinggal ya, Pak ya. Oke Pak. Kita tinggal ya. Terima kasih Pak. Ajo cing ala ala ajo cing